Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadek Kersanya Astaryanta dari kelas 1 NIM 19621211010. Jadi pada mata kuliah metode penelitian arsitektur pariwisata ini, pada konsep arsitektur pariwisata skala bangunan itu saya mengangkat konsep pada bangunan spa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya. Jadi definisi umum spa itu merupakan salah satu proses perawatan yang biasanya ditawarkan oleh salon atau tempat khusus spa. Jadi manfaat spa itu tidak hanya untuk relaksasi tubuh dan pikiran, namun ternyata juga baik untuk kesehatan. Jadi ada beberapa jenis spa. Jadi spa yang saya pilih yaitu day spa. Di mana day spa itu ditawar dengan adanya fasilitas seperti pedicure, ada manicure, ada facial atau body massage. Nah, kali ini saya akan masuk ke programming. Jadi ini program fungsi. Yang pertama itu ada kegiatan pelaku, seperti tabel kiri ini, kemudian ada kelompok pelaku, yang tabel ini, kemudian ada jenis dan jumlah pelaku, kemudian ada karakteristik pelaku. Untuk kelompok pelakunya itu yang pertama ada yang utama, yaitu pengunjung, pemimpin, atau pemilik spa, kemudian ada penunjang, ada sekretaris, resepsionis, konsultan spa, terus spa terapis, kasir, satpam, atau security. Kemudian yang pendukung ada penjaga, locker, dan cleaning service. Nah, jadi ini program perencanaan dan perancangan spa-nya itu sirkulasi aktivitas mungkin seperti ini pada tabel-tabel yang ada di layar. Nah, kemudian ada program ruang. Jadi pada kebutuhan ruangnya itu ada 9. Yang pertama ada ruang pemimpin dan sekretaris, kemudian ada lobby, ada ruang resepsionis, ada ruang konsultan spa, kemudian ruang sauna, ada whirlpool, ada ruang relaksasi, ada ruang bilas, ada ruang ganti, kemudian ruang penyimpanan atau gudang, ada pos keamanan, kemudian ada toilet, dan yang terakhir ada ruang kasir. Nah, jadi untuk program alur itu yang pertama ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, jadi ini yang berwarna hijau ini area publik, kemudian yang kuning semi publik, dan yang merah ini private. Nah, untuk garis yang berwarna hijau ini untuk pengunjung, kemudian yang garis berwarna biru untuk cleaning service, dan untuk yang berwarna hitam ini untuk pegawai. Jadi ada 3 komponen, yaitu ada manusia, barang, dan kendaraan. Nah, kali ini saya akan masuk ke konsep analisa site. Nah, yang pertama itu ada SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kelebihan. Kelebihan site ini alokasi yang strategis. Kemudian jalan utama merupakan penghubungan antara kota dan pasar dan batu, dan memiliki suasana yang sejuk. Untuk kelemahan dan weakness, site merupakan bekas tanah persawahan yang sudah mengeras. Untuk opportunities atau potensi, yang pertama itu di bagian barat site memiliki view sungai dan pepohonan. Dan di bagian timur site adanya pohon besar sehingga suasana menjadi sejuk. Kemudian site dikelilingi area persawahan yang asri. Kemudian untuk threats atau ancaman, elemen dalam lingkungan yang bisa menyebabkan masalah yaitu sirkulasi manusia yang perlu diperhatikan supaya
orang ingin berkunjung ke spa. Nah, jadi untuk lokasi site-nya itu berada di Jalan Nagasari nomor 99 di Banjar Pemanis, Penatih, dan Puri, Kecamatan Denpasar Timur, dan Pulau Bali. Sebelah utara dari site ini yaitu LPD Desa Pekraman Taman Pemanis. Lebih tepatnya site ini berada di sebelah utaranya LPD. Kemudian ada program site. Jadi untuk klimatologinya itu tujuannya bagaimana memanfaatkan potensi alam atau iklim guna menunjang kegiatan dalam bangunan dan juga sebagai upaya mendukung konsep green building. Adapun dasar pertimbangannya itu ada 3, yaitu ada arah edar matahari, kemudian arah edar tiupan angin, kemudian ada curah hujan. Bisa dilihat pada gambar yang di pojok kiri ini. Nah, untuk kondisi topografi pada tapak merupakan lahan persawahan yang sudah lama kering dan terbuka yang ditumbuhi tanaman dan rumputan hijau sehingga agak sedikit tinggi. Untuk traffic di sekitar jalan ini agak sedikit ramai pada jam-jam tertentu saja, seperti di pagi hari dan sore hari. Karena pada pagi dan sore hari banyak orang untuk berpergian untuk ke pasar, kerja, sekolah, dan aktivitas lainnya. Nah, jadi untuk konsep dan tema perancangannya itu, untuk konsep dasarnya itu arsitektur hijau. Jadi untuk temanya itu arsitektur organik. Arsitektur organik adalah suatu filosofi arsitektur yang mempromosikan keselarasan antara tempat tinggal manusia dan dunia alam. Kemudian untuk konsep itu tropis tradisional. Dalam dia ini yang menjadi fokus utama adalah menciptakan bangunan yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan tropis sehingga nyaman ditinggali bagi penghuninya. Jadi konsep ini sangat cocok untuk bangunan spa, dikarenakan suasana di dalam bangunan spa ini harus sejuk dan nyaman agar pengunjung spa merasa nyaman pada saat melakukan spa. Jadi untuk gambar di bawahnya ini untuk mood boardnya. Untuk zoning. Jadi penentuan zoning pada bangunan fasilitas spa ini berdasarkan pada yang A ada potensi tapak, yang B ada faktor kebisingan, yang C ada faktor pencapaian dalam tapak, yang D ada faktor kemudahan servis, yang E ada pengelompokan kegiatan. Sehingga zoning pada bangunan fasilitas spa yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk bagian A ini area publik, untuk bagian B, C, D ini semi publik, dan untuk E, F, G, H ini untuk private. Untuk keterangannya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Nah, kemudian ada entrance. Adapun dasar pertimbangan yang pertama itu menjadi daya tarik visual bagi orang yang melewati set tersebut. Yang kedua ada kondisi lalu lintas di depan set. Dari dasar pertimbangan di atas, untuk mencapai set menggunakan one gate entrance. Karena tidak banyak aktivitas transportasi di Jalan Nagasari. Mungkin seperti ini mood board dari entrance bangunan dan entrance site. Nah, kemudian ada sirkulasi. Jadi set berada di pinggir jalan utama itu Jalan Nagasari. Ya, ini tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar. Kurang lebih dengan lebar 6 meter. Bisa dilihat pada foto ini. Nah, kemudian ada masa. Jadi bentuk masa bangunan pada fasilitas spa ini diambil dari bentuk dasar alam, yang yaitu bentuk gunung, material alam, dan air.
Ini merupakan penggabungan dari bentuk lengkung atau lingkaran dan persegi, serta bentuk segitiga atau trapesium. Jadi pola peletakan massa bangunan didasarkan pada konsep arsitektur organik, karena selain dapat diterapkan pada lahan berkontur, juga bersifat dinamis dan berpola seperti benah hidup yang mengalir. Bisa dilihat pada gambar pojok kanan bawah ini. Nah, kemudian ada utilitas di sekitar site. Jaringan listrik, yaitu yang pertama menggunakan aliran listrik dari PLN, kemudian yang kedua aliran listrik dari genset sebagai sumber listrik cadangan. Untuk saluran PDAM dan listrik terdapat di sepanjang jalan utama, yaitu di Jalan Nagasari. Jadi untuk keperluan utilitas air bersih dan listrik, bangunan pada tapak dapat mengambilnya pada bagian timur tapak. Sedangkan untuk saluran sanitasi atau saluran pembuangan, saluran riol kota terdapat pada sebelah timur tapak. Untuk pencahayaan alami, yaitu pencahayaan alami melalui bukaan jendela ataupun atap skylight. Untuk pencahayaan buatan dengan lampu yang menggunakan sesuai dengan kebutuhan ruang. Kemudian ada konsep zoning bangunan. Jadi konsep zoning ini merupakan gambaran posisi peletakan zona-zona bangunan pada perancangan tapak. Jadi bisa dilihat pada yang berwarna biru gambar di tengah ini, yaitu zona utama. Untuk yang berwarna kuning itu zona penunjang, dan untuk berwarna merah yang kecil ini untuk zona servis. Untuk tingkat kebisingannya itu ada 3. Yang pertama yang saya beri warna hijau ini untuk yang tenang, yang berwarna kuning ini untuk semi tenang, dan warna merah ini yang bising. Ruang yang saya beri warna hijau tersebut harus mendapatkan ketenangan yang maksimal. Maka diperlukan material-material di interiornya yang dapat kedap suara agar tidak mengganggu aktivitas di dalamnya. Kemudian ada sirkulasi bangunan. Jadi untuk pola itu menggunakan pola radial sirkulasi ruang melalui penyebaran atau perkembangan titik pusat. Jadi untuk keluar masuknya ke dalam bangunan ini terlebih dahulu menuju ke lobi, kemudian keluar dari lobi langsung menuju ke area spa. Karena pada bangunan ini saya mendesain lobi dan area spa ini terpisah. Nah, pada denah lantai satunya ini bisa dilihat ada denah panah tiga yang berbeda warna ini. Yang berwarna hijau dengan yaitu cleaning service, yang warna orange itu pengunjung, warna biru itu pegawai. Untuk lantai 2 yang warna oranye itu pengunjung, warna biru itu pegawai. Nah, kemudian ada entrance bangunan. Jadi entrance di lantai satunya itu pada bangunan ini di mana lobi dengan area spa itu terpisah. Jalur masuk ke bangunan ini bisa dilihat dengan tanda panah yang berwarna biru yang di lantai satu ini. Kemudian yang di lantai 2 ini masuk dari arah tangga yang itu yang diberi tanda panah berwarna orange dan biru ini. Jadi jenis kendaraan yang dapat melintas di entrance itu ada sepeda motor dan mobil. Jadi untuk entrance site-nya itu bisa dilihat lingkaran yang saya beri lingkaran ini, yang saya beri tanda panah ke sini. Dan entrance menuju lobby saya beri tanda panah ini dan saya beri lingkaran, dan entrance menuju ke lantai 2 untuk yaitu yang saya beri lingkaran pada gambar yang ini. Mungkin seperti ini mood board untuk entrance ya. Nah, kemudian ada fasad bangunan. Jadi fasad bangunan yang saya desain ini terinspirasi dari salah satu karya arsitek terkenal dari Amerika itu Frank Lloyd Wright.
dengan transpirasi dari karanya yang diberi nama Falling Water. Bisa dilihat pada foto di kanan ini. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi fasad yang cocok untuk letak bangunan spa. Dengan atas dasar pertimbangannya itu bentuk massa, konsep dasar, tema perancangan, dan iklim. Untuk material yang digunakan itu ada atap alang-alang, kemudian atap sirap, ada batu bata merah, ada bambu, ada papan kayu, kemudian ada batu alam dinding, ada kaca, ada batu alam, dan batu paras merah. Paras hitam. Nah, mungkin seperti ini untuk block plan-nya. Nah, jadi untuk 3D-nya itu kurang lebih akan seperti ini. Yang seperti bentuk gunung ini yaitu area lobbynya. Baik, sekian presentasi dari saya. Tertutup dengan permohonan. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.